PWI adalah pengadu domba, itu salah besar. PWI ada, PWI berdiri karena adanya satu, karena adanya pemalsuan nasab. Kalau tidak ada pemalsuan nasab, mungkin PWI tidak akan muncul. PWI ada karena adanya pembelokan sejarah, baik sejarah bangsa maupun sejarah Nahdlatul Ulama. Perlu kita sampaikan, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, kalau sudah berani membelokkan sejarah, berarti dia punya agenda besar, yaitu ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah berani merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, itu adalah musuh bersama rakyat Indonesia. Bersama PWI maju bareng untuk menghadapi golongan-golongan yang akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya PWI ada karena kita untuk menghadapi para orang-orang klan Balawi yang selama ini mengadu domba rakyat Indonesia. Bukan sebaliknya mereka mengatakan bahwa PWI lah pengadu domba. Salah besar, dan masyarakat sudah tidak percaya dengan omongan-omongan mereka. Kita tahu selama ini bagaimana mereka ketika pidato di depan-depan umum, di depan-depan publik, bahkan terang-terangan menginstruksikan kepada umat, kepada rakyat Indonesia untuk berperang sesama anak bangsa. Siapa sebenarnya pengadu domba itu? Kelompok mereka, bukan dari PWI. Oleh karena itu ketika ada framing PWI pengadu domba, PWI dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah hanya dia mengatakan dirinya sendiri bahwa dialah pengadu domba. Dan itu harus dihentikan. Kalau mereka tidak mau menghentikan, kita tabrak bareng-bareng. Siap? Siap. Takut? Tidak takut. Harus berada di depan. Indonesia tidak boleh diacak-acak oleh kaum pendatang. Kita rakyat Indonesia adalah keturunan para pejuang. Tentunya tidak ada istilah takut. Ini udah berkali-kali terjadi. Polisi kemana? Apa mereka itu piaraan polisi? Apa mereka itu piaraan tentara? Apa mereka itu piaraan rezim? Pengajian habaib di mana tempat dibubarkan, kiai dipersekusi. Bahkan beberapa tahun yang lalu sekelas Ustadz Abdus Somad dipersekusi, dibubarkan, saudara. Nggak boleh hadir di Semarang, Jawa Tengah. Belum lagi Ustadz Felix Siaunya, belum lagi Hanan Atakinya, saudara. Selama ini nggak ada yang lawan. Selama ini orang ngalah. Selama ini diancam batal, ya batal. Ancam bubar, ya bubar. Nah kali ini di Pemalang kena batunya, saudara. Mereka mau bubarkan, mereka yang bubar. Udah gitu ngakunya pasukan sabilillah. Ini bukan sabilillah, sabil setan, saudara. Yang kita protes koruptor, kok mereka yang marah. Yang kita protes di bajingan, LGBT, koruptor. Mana ada kita serang kiai, serang ulama, saudara. Kok mereka marah? Apa mereka dibayar koruptor? Apa mereka dibayar para bajingan? Apa mereka dibayar mafia? Jadi kalau tentara dan polisi serta pemerintah tidak mau tahu, kita bikin pertahanan sendiri, saudara. Nggak bisa kalau begini caranya. Besok akan ada Habib yang dibunuh, besok akan ada kiai yang dibunuh, saudara. Ya, selama ini mereka sudah berhasil membubarkan puluhan pengajian, saudara. Karena nggak ada yang lawan, karena mereka semua ngalah. Bukan takut, ngalah, nggak mau ribut. Kali ini di Pemalang, saudara, mereka sudah merencanakan sesuatu yang besar. Mereka turunkan bukan 10-20 orang, ratusan orang, saudara, hampir 1000 orang. Dan itu bukan dari Pemalang saja, dari seluruh Jawa Tengah, dari Wonosobo, saudara, dari Purwokerto, saudara, dari mana-mana diturunkan. Artinya apa? Mereka punya rencana besar, bukan sekedar membubarkan pengajian, mereka mau bunuh Habib yang manapun melawan mereka, saudara. Dipikir Habib takut kali? Enggak, saudara. Ini gerakan mereka, gerakan Neo PKE. Para pejuang yang saya hormati, banyak hal yang mereka katakan, terutama yaitu terkait penghinaan-penghinaan. Selanjutnya bahwa PWI ada karena banyaknya penghinaan-penghinaan
orang-orang klan Baklawi, para oknum habaib ketika ceramah di mimbar-mimbar menghina kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dan menghina pemimpin-pemimpin bangsa. Bahkan mereka selalu mengatakan PKI, selalu mengatakan PKI, padahal dia sendirilah yang PKI. Kalau kita PKI, Pendekar Kesatria Indonesia, bukan Partai Komunis Indonesia. Kalau PKI-nya mereka adalah PKI-nya Musa Al-Munawar, PKI-nya DNID. Berbeda dengan panjenengan-panjenengan yang merupakan kesatria Nusantara, kesatria Indonesia yang siap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta kepada pengurus yang baru saja dilantik, mari kita bersama-sama bergerak, koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa PWI adalah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. PWI tidak pernah memprovokasi, PWI tidak pernah mengadu domba, apalagi mempunyai niat-niat yang tidak baik kepada sesama anak bangsa. PWI hanya mempersoalkan bagi mereka-mereka yang selalu mengadu domba rakyat Indonesia. Oleh karena itu, apabila tentunya para pihak-pihak yang selama ini memprovokasi, terutama para oknum-oknum habaib, masih terus mengganggu keamanan, ketertiban, tentunya kita tidak boleh diam. Framing terus diberikan kepada mereka di media-media sosial, dan inilah tentunya menjadi tugas kita bagaimana menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat, meluruskan informasi-informasi yang ada, bahwa penolakan PWI di Pemalang pada Said, penolakan FPI di Pemalang, kehadiran Rizik Syihab di Pemalang, itu diawali oleh penolakan masyarakat dan kepala desa setempat. Kemudian PWI mendampingi masyarakat, karena masyarakat tidak berani kalau maju sendiri, maka PWI lah melakukan pendampingan kepada masyarakat. Edukasi pun, mediasi sudah kami lakukan dengan semua pihak, minta agar Rizik Syihab tidak masuk ke Jawa Tengah, karena Jawa Tengah tidak ingin Jawa Tengah yang sudah kondusif, kemudian masuknya orang-orang yang selalu memprovokasi ini akan menjadi tidak kondusif. Namun saudara-saudara, ternyata mereka memaksakan diri, dari panitia memaksakan diri, sehingga terjadilah ketika kami mendampingi para laskar-laskar menuju ke panggung dengan tujuan untuk mediasi dengan panitia agar pengajian Rizik Syihab ini dihentikan, diganti dengan kiai-kiai mubalek yang memberikan ceramah, yang memberikan ketentraman, yang memberikan ketenangan, bukan ceramah provokasi. Namun sebelum sampai ke panggung, kita sudah disambut dengan lemparan batu, dengan bacokan-bacokan senjata tajam. Saya terima kasih luar biasa dengan keberanian panjenengan. Saya yakin dengan keberanian panjenengan ini, dengan semangat tinggi panjenengan sini, insya Allah Indonesia akan semakin aman, negara kesatuan Republik Indonesia akan semakin terjaga. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, siapa yang akan merusak Indonesia, kita semua yang akan menghadapi mereka. Jangan coba-coba merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu sambutan dari saya dan arahan dari saya. Sekali lagi saya minta kepada pengurus-pengurus cabang yang baru saja dibentuk, segera bentuk laskar-laskar di tingkat kecamatan, setelah kecamatan tingkat ranting, kemudian setelah tingkat ranting mereka bilang Habib Rizik keras. Saya jawab, ya, saya keras terhadap koruptor, saya keras terhadap para bajingan, saya keras terhadap narkoba, saya keras terhadap minuman keras, saya keras terhadap pelacuran,
Saya keras terhadap segala bentuk maksiat. Ya, saya keras. Tapi terhadap ulama, terhadap santri, terhadap umat, saya cinta, saudara. Takluk udah saya punya hati kalau udah ketemu kiai, saudara. Takluk udah kita punya hati kalau udah ketemu orang-orang soleh, orang-orang baik, saudara. Tapi kalau ketemu bajingan, saudara, jangan salahkan saya kalau saya keras, betul. PKI itu siapa? PKI itu tahun 1948 di bawah pimpinan Musso, saudara, membantai kiai di daerah Magetan, di daerah Magelang. Saudara, pesantren-pesantren diserbu, dibakar. Kiainya disembelih, santrinya dibantai, saudara. Kiai dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan ke sumur neraka. Mereka namakan, saudara. Itu 48. Saudara, dipimpin oleh Musso. Lalu bagaimana akhirnya kita bisa menang? Nah, sebetulnya kemarin ini saya sudah lama sekali nggak ceramah, nggak hadir di tablik-tablik, sudah lama sekali, saudara. Tapi melihat ada kelompok-kelompok yang ini mecah belah umat, ngadu domba sama Habib sama Kiai, ya nggak bisa tidak. Saya harus muter lagi, harus keliling lagi. Selama ini mantu-mantu saya yang saya kirim untuk berdakwah. Nah, hari ini ada 4 mantu saya yang ikut kemari. Ada Habib Alwi bin Hasan bin Sumait, saudara. Ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, kemudian ada Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi, dan ada Habib Hussein As-Segaf. Saudara, ada lagi Habib Hanif Al-Attas yang sering keliling kemana-mana. Sengaja kita kirim, sudahlah ini giliran yang muda. Silakan yang muda keliling. Saya udah puluhan tahun, udah 40 tahun keliling ke sana kemari. Udah yang muda-muda udah keliling. Keliling seluruh Indonesia, persatukan umat. Tapi melihat bahaya yang mengancam, saya nggak boleh diam, saudara. Nggak bisa kita diam. Harus kita keliling lagi. Walaupun kita batasi waktunya, kita batasi, saudara, yaitu tata caranya. Karena saya tidak muda seperti dulu lagi. Saudara, sebetulnya saya ceramah duduk ini di depan Kiai Ahmad malu. Kiai Ahmad ini lebih tua dari saya, saudara. Tapi berdiri, hampir 1 jam kuat diri. Nah, tadi saya lagi mau ngomong, nih, malu nih kalau kita duduk. Nah, ini orang tua kita yang lebih tua berdiri. Cuman saya berdiri takut, kenapa? Kaki kita udah nggak kuat. Kaki saya ini di telapak ada neuropati, sering sakit, sering kram, nggak bisa lagi berdiri lama. Saudara, saya udah umur 60 tahun, Kiai Ahmad 46 tahun. Dibalik. Iya, kalau 64 udah tua, jadi 46 Kiai ya. Nah, mudah-mudahan, karena walaupun 64 tapi semangatnya semangat 45. Luar biasa, saudara. Nah, kita doakan agar beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, insya Allah. Jadi kita wajib bersatu, jangan mau diadu domba. Saya tanya sekali lagi, semua siap bersatu? Siap bersatu? Takbir, sallu ala nabi. Kita mesti bersatu, jangan, saudara, jangan pecah belah. Tahu-tahu sekarang apa dulu, saudara? Saya dari tahun 1985 awal saya kuliah di Saudi Arabia. Sambil kuliah di sana saya sambil ngajar, kumpulkan TKI, kumpulkan muallat, bikin majelis taklim, sambil kuliah, sambil mengajar. Pulang tahun 90 kita keliling ngajar, saudara. Sampai hari ini. Artinya kalau dari tahun 85 sampai 2025 sudah 40 tahun. Selama 40 tahun saya berdakwah, saudara. Dari mimbar ke mimbar, dari gunung turun, saudara, ke lembah, dari daerah ke daerah, kota ke kota, kampung ke kampung, saudara. Enggak pernah terjadi saya punya ceramah, habis ceramah pada berkelahi jamaah, enggak pernah. Enggak ada itu catatan selama 40 tahun. Tiba-tiba sekarang ada yang memfitnah. Saya mau ceramah di Jawa Tengah, saudara, ada kelompok-kelompok menyurati polisi. Kami menolak kedatangan Habib Rizik. Karena kami khawatir nanti habis ceramah ada keributan. Nanti ada kegaduhan. Nanti ada perpecahan. Nanti ada, saudara, 40 tahun saya berdakwah. Tidak ada selesai dakwah itu orang keluar ribut, berkelahi, berantem. Nggak ada, saudara. Fitnah. Saudara, ya termasuknya ntar malam nih. Kita mau ceramah di Petarukan Pemalang, saudara.
Kapan kita pernah bikin kegaduhan? Oh, mereka bilang Habib Rizik keras. Saya jawab, ya, saya keras terhadap koruptor. Saya keras terhadap para bajingan. Saya keras terhadap narkoba. Saya keras terhadap minuman keras. Saya keras terhadap pelacuran. Saya keras terhadap segala bentuk maksiat. Ya, saya keras. Takbir. Tapi terhadap ulama, terhadap santri, terhadap umat, saya cinta, saudara. Makanya saya kalau ketemu kiai-kiai, saudara, ketemu Kiai Ahmad, saudara, ketemu Kiai Asmawi. Kiai Asmawi ini juga murid Kiai Armia, Kiai Said, saudara. Saya ketemu dengan kiai-kiai, guru-guru kita tersebut, kita hormati. Kita cium tangannya, kita cium keningnya, saudara. Saya cinta. Takluk udah saya punya hati kalau udah ketemu kiai, saudara. Takluk udah kita punya hati kalau udah ketemu orang-orang soleh, orang-orang baik, saudara. Tapi kalau ketemu bajingan, saudara, jangan salahkan saya kalau saya keras, betul? Betul? Takbir. Oke, bilang Habib Rizik keras, nggak boleh ceramah. Mau dihadang, iya. Saya hadang menghadang begini udah dari dulu. Dulu di Orde Baru tahun 90 sampai 98, saya sering ceramah di Tegal, saudara. Dari mulai Indramayu, kemudian Cirebon, Brebes, saudara. Masuk ke Tegal, ke Pemalang, ke Comal, ke Pekalongan, sampai ke Batang dan seterusnya. Saudara, hampir setiap bulan saya keliling, saudara. Saat itu kita melawan kezaliman Orde Baru. Saya saat itu nggak sendiri. Kami bersama-sama dengan senior-senior kami. Saat itu saya paling muda. Senior-senior kami, saudara, ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Kemudian ada Kiai Haji Iskandar, Nur Iskandar, saudara. SK. Kemudian ada lagi Kiai Haji Manarul Hidayat. Ada Kiai Haji Abu Hanifah. Ada lagi Habib Idrus Jamalul Lail. Mubarik Jakarta yang sering mengisi di Pantura, saudara. Saat itu bukan mudah kami ceramah, diuber-uber sama tentara. Saudara, berapa banyak kawan-kawan kami yang diseret ke Koramil saat itu, saudara. Berapa banyak panitia-panitia setelah mengundang saya, mereka dibawa ke Kodim semuanya, saudara. Jadi nggak usah nakut-nakutin, nggak usah, kita udah biasa dakwah. Dan setahu saya sepanjang sejarah Indonesia, yang suka ganggu ulama, yang suka ganggu dakwah, yang suka ganggu kiai, yang suka ganggu habaib, yang suka ganggu pesantren adalah PKI. Betul? Takbir. Saya jadi ingat, saudara, tahun 2016 saya didatangi oleh saya punya guru, almarhum saudara Kiai Haji Hasim Muzadi. Beliau saya punya kawan, saya punya orang tua, dan juga saya punya guru, saudara. Saat itu beliau sudah menjadi penasehat presiden. Beliau datang ke Petamburan. Habib Rizik, saya mau bicara penting. Ini nggak boleh dibiarkan. Ada apa Pak Kiai? Saya sekarang penasehat presiden, Habib. Saya nggak bisa lagi bicara di atas mimbar untuk mengkritik pemerintah. Karena saya udah ketemu presiden, saya bicara langsung dengan presiden. Saya nggak bisa lagi, Habib, ikut demo, ikut aksi, atau bicara-bicara di forum terbuka. Nggak bisa, Habib. Tapi saya punya informasi penting. Habib mesti bergerak. Saya tanya, apa informasinya Pak Kiai? Ini di 2016, saudara. Di bulan Juni dan Juli, saudara. Beliau katakan bulan ini, Habib, ada delegasi-delegasi menghadap presiden. Ada hari ini delegasi ini. Semua minta supaya presiden atas nama negara minta maaf kepada PKI. Saya sudah bicara, Habib, kepada presiden, jangan Pak. Kalau Bapak minta maaf kepada PKI, itu berarti Bapak mengakui kalau negara ini salah. Ya memang, ini kiai apa namanya, Hasim Muzadi menasehati presiden. Memang Pak, ajaran Islam mengajar kita untuk saling memaafkan, saling memohon maaf, betul. Enggak salah Pak, tapi ini ada persoalan politik. Ini ada sejarah yang luar biasa. Kalau negara minta maaf kepada PKI, nanti secara politik akan dikatakan negara salah. Siapa dulu negara yang saudara yang menyerang PKI? Tentara, kemudian NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam, Banser, saudara, itu dulu rame-rame perang lawan PKI. Berarti kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI nggak salah. Yang salah NU, yang salah Banser, yang salah Muhammadiyah, yang salah kiai-kiai, saudara.
sudah dinasehati. Jadi kata Ki Hasim, saya udah nasehati tiap hari ketemu, cuma dia nggak mau tahu. Dan saya repotnya di dewan daripada penasehat presiden ini cuma saya yang nasehati, yang lain enggak. Setiap hari banyak delegasi datang ketemu presiden mengusulkan itu. Dan saya lihat ini sudah goyang, ini nggak boleh dibiarkan Habib. Karena itu saya datang kemari, saya berikan informasi ini, tolong Habib rangkul itu ormas-ormas Islam semua, sampaikan pesan saya ini, turun besar-besaran, minta supaya presiden jangan minta maaf kepada PKI. Saya terima amanat tersebut, baik Pak Kiai, siap, saya akan jalankan. Saudara, kita cinta Kiai Hasyim Muzadi ini luar biasa, Kiai yang berwawasan luas, Kiai yang berilmu, Kiai yang berakhlak, saudara. Dan di zaman beliau hubungan NU dengan FPI luar biasa harmonisnya, saudara. Nah akhirnya apa? Saya kontak ormas-ormas Islam, saudara. Hampir ada 60 sampai 70 ormas Islam tingkat pusat yang ada di Jakarta. Kita ajak mereka dari semua golongan, saudara. Dari semua golongan, dari NU-nya, Sufinya, Salafinya, saudara, semua kita ajak. Nah, saya sampaikan. Begitu kumpul dengan pimpinan ormas, saya sampaikan, saya didatangi oleh Ki Hasyim Muzadi, ada pesan begini. Nah, kan itu saya mau mengajak, yuk kita turun. Akhirnya sepakat, kami turun, ratusan ribu orang, hampir 1 juta orang. Kami berbaris dari parkir Timur Senayan sampai jalan kaki ke Bundaran HI, saudara. Saat itu yang mendampingi saya almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i. Kemudian saya ada almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, saudara. Beliau mendampingi saya, saudara, jalan kaki, saudara, menolak dan meminta presiden jangan coba-coba minta maaf kepada PKI, saudara. Nah itu kita lakukan di awal Agustus, dan alhamdulillah hasilnya tanggal 16 Agustus saat presiden pidato di DPR yang semula mau minta maaf kepada PKI tidak jadi. Nah, setelah itu saya dipanggil oleh Ki Hasyim Muzadi, Habib saya mau ketemu. Nah, kita ketemu lagi, saudara. Nah, beliau mengucapkan terima kasih, kirim salam buat ormas-ormas Islam yang lain, dan beliau sampaikan ini di istana udah nggak ada lagi cerita-cerita minta maaf, tapi beliau pesan, tolong Habib perhatikan terus. Saya khawatir nanti ke depan umur saya tidak panjang, nanti kiai-kiai sibuk ngajar di pondok pesantren, nggak dapat informasi, akhirnya nanti suatu saat bisa jadi presiden tetap minta maaf kepada PKI. Ternyata dugaan beliau terbukti, saudara. Setelah 3 tahun setengah saya hijrah ke Mekah, kemudian pulang dari Mekah saya tinggal di hotel bintang 7 selama 2 tahun. Setelah itu saya keluar, saya nggak boleh keluar kota selama 2 tahun lagi. Nah waktu saya di penjara tahun 2021 secara resmi Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden bahwa negara meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. Ini faktanya, betul dugaan Ki Hasyim, saudara. Begitu tidak ada gerakan, ya itu yang terjadi, saudara. Minta maaf, Kepres itu masih berlaku sampai hari ini. Dan saya sedang mengajak ormas-ormas, saya sedang mengajak ulama-ulama, kiai-kiai melakukan satu gerakan hukum agar Kepres tersebut harus dibatalkan. Takbir. Setuju tidak? Dukung tidak? Anak-anak muda yang ada di sini, maaf, mungkin yang umurnya baru 30 tahun, 35 tahun nggak tahu PKI. Nggak tahu, saudara. Karena mata pelajaran sejarah yang ada di SD, SMP, SMA soal PKI udah dihapus. Udah nggak diajarkan lagi. Syukur-syukur yang masuk pesantren, kiainya masih bisa cerita. Yang nggak masuk pesantren, nah maka itu di sini saya minta anak-anak muda yang umurnya 30 tahunan, saudara, tolong kupas, buka, tanya kiai-kiai kita, PKI itu siapa? PKI itu tahun 1948 di bawah pimpinan Musso, saudara, membantai kiai di daerah Magetan, di daerah Magelang. Saudara, pesantren-pesantren diserbu, dibakar, kiainya disembelih, santrinya dibantai, saudara, kiai dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan ke sumur neraka, mereka namakan, saudara. Itu 48, saudara, dipimpin oleh Musso.
Lalu bagaimana akhirnya kita bisa menang? Saudara, tentara saat itu kalang kabut menghadapi daripada gerakan PKI di Madiun, di Madiun ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, tentara minta bantuan ulama dan para santri. Ulama dan para santri bangkit melakukan perlawanan, jaga pesantren, jaga ulama, jaga kiai, dan alhamdulillah